Bab 346, Ujian Prajurit. Sang memikirkan dinamika ini sebentar, tapi dia akhirnya fokus pada uji coba lagi. Saya siap untuk level selanjutnya, kata Sang sambil menyiapkan pedangnya. Kamu tidak perlu bersiap-siap, kata si badut sambil menyeringai. Sang melirik si badut, pelawak itu hanya terus menyeringai. Saya akan memberi Anda 2 poin untuk pertarungan ini karena sangat sulit. Saya akan menghitung level ini sebagai level 9 dan 10. Jadi, jika Anda ingin melanjutkan, Anda akan langsung masuk ke level 11. Apakah kamu ingin melawan monster tahap komandan akhir pada umumnya? Sang mengerutkan alisnya. Dia tahu persis apa maksudnya. Sayangnya, atau untungnya tergantung pada sudut pandangnya, ada prinsip batu kertas gunting yang terjadi di sini. Bisakah monster tahap komandan akhir rata-rata menang melawan Raja Es? Mungkin tidak. Raja Es pasti akan menang. Namun, Sang menang melawan Raja Es. Jadi, bukankah dia akan mampu menang melawan monster tahap komandan akhir pada umumnya? Sayangnya tidak. Satu-satunya alasan Sang menang melawan Raja Es adalah karena beberapa hal unik dalam dirinya. Kehadiran badai es yang terus-menerus tidak hanya tidak mempengaruhi Sang, tetapi bahkan memperkuatnya. Selain itu, domain entropi sangat berguna melawan serangan berbasis mana. Di satu sisi, Sang telah dengan sempurna melawan Raja Es. Namun, dia tidak akan bisa melawan lawan berikutnya dengan sempurna. Tubuh lawan berikutnya jauh lebih kuat daripada tubuh Sang sehingga dia mungkin bahkan tidak akan mampu menembus pertahanannya. Jadi, meskipun Raja Es bisa membunuh rata-rata monster tahap komandan akhir, dan meskipun Sang bisa membunuh Raja Es, Sang tidak bisa membunuh monster tahap komandan akhir rata-rata. Dalam arti tertentu, Sang jelas lebih lemah dari Raja Es dalam hal kekuatan total. Sang tahu bahwa dia beruntung. Faktanya, bahkan monster tahap komandan akhir yang lemah pun mungkin bisa membunuh Sang. Itu sepenuhnya bergantung pada lawan seperti apa yang akan diterima Sang. Tapi yang rata-rata, tidak ada tembakan. Jadi, aku punya 10 poin sekarang, kan? Sang bertanya. Benar, jawab si badut. Sang menarik napas dalam-dalam. Kurasa aku tidak bisa menang melawan binatang buas tahap komandan akhir pada umumnya. Apa menurutmu aku punya kesempatan? Dia bertanya. Pelawak itu tertawa kecil. Mengetahui kekuatanmu sendiri itu penting. Kamu akan kalah. Sang mengangguk. Itulah yang dia duga. Kematian masih merupakan sesuatu yang tidak ingin dialami oleh Sang, dan dia juga tidak berpikir bahwa ada banyak keuntungan dari melawan lawan seperti itu. Lawannya mungkin jauh lebih kuat sehingga Sang bahkan tidak bisa mempelajari apapun. Dia mungkin akan kewalahan dan mati. Kalau begitu, itu saja untuk para binatang buas, kata Sang. Baiklah, kata si badut. Tapi kemudian, dia melihat roda di bawahnya, dan roda itu mulai berputar. Aku ingin tahu apa yang akan kamu lawan. Sang juga melihat ke arah kemudi. Setelah beberapa detik, ia berhenti di atas seekor burung hijau dengan tombak di tangannya. Bangau tombak, kata Sang. Dia sangat mengenal binatang itu. Ya, kamu pasti kalah, kata si badut. Bangau tombak sangat cepat, dan karena berada 3 tingkat di atas Sang, kecepatannya akan sangat cepat sehingga Sang bahkan tidak bisa bereaksi. Dia akan mati dalam 1 tembakan. Setelah itu, roda untuk monster tertinggal saat 2 roda lainnya muncul, 1 untuk afinitas dan 1 lagi untuk senjata. Pelawak itu duduk di kemudi untuk afinitis. Namun alih-alih menyalakan roda, si badut hanya melihat ke arah Sang. Nikmati kemenangan gratismu, kata si badut sambil terkekeh. Pada uji coba berikutnya, saya akan mengubah keadaan. Membuatmu melawan simulasi prajurit masa depan tidak lagi akurat karena kedatanganmu mengubah dunia prajurit lebih cepat dari yang kukira. Tapi aku juga tidak ingin kamu terus melawan pejuang yang sama tetapi lebih kuat. Kamu akan mengumpulkan poin tanpa akhir. Sang memandang si badut itu. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Belum yakin, kata si badut. Saya mungkin menghapus kategori prajurit sama sekali dan menurunkan ambang batas hadiah atau membuat Anda melawan varian prajurit kuno. Saya akan memutuskan yang mana ketika saatnya tiba. Melawan prajurit kuno, pikir Sang. Saya mungkin benar-benar belajar tentang cara-cara baru untuk menerapkan kekuatan saya. Di satu sisi, ini memungkinkan saya untuk mengintip ke masa lalu, pada saat para pejuang setara dengan para penyihir. Tapi untuk hari ini, lanjut si badut. Kamu akan bertarung melawan prajurit normal dan rata-rata. Nikmatilah selagi masih ada. Dan kemudian roda mulai berputar. Sang bahkan tidak melihat ke arah rodanya lagi. Tidak peduli di mana mereka mendarat. Tubuh Sang hampir setara dengan seorang pejuang di panggung komandan puncak. Sang telah mengalahkan monster mid commander stage rata-rata tanpa harus menggunakan segalanya. Bisakah rata-rata prajurit panggung komandan akhir mengalahkan rata-rata binatang panggung komandan menengah? Tidak. Apakah seorang prajurit panggung komandan akhir yang kuat mampu melakukannya? Mungkin. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Oh iya, aku lupa, kata si badut. Tingkat 1, prajurit tahap komandan awal yang lemah, kata suara mekanis itu. Ini dia, tambah si badut sambil nyengir. Sang tidak menoleh. Dia masih bukan penggemar sirkus ini. Dia berjuang untuk hidup dan masa depannya sementara Tuhan merancang seluruh cobaan itu menjadi sangat konyol. Ibarat sebuah keluarga yang menertawakan lucunya ayam-ayam di depan mereka berkelahi sampai mati. Itu menyenangkan bagi mereka, tetapi horor bagi ayam-ayam itu.
Bersinar, lawan Sang muncul. Dia adalah seorang pemuda dengan rambut perak dan tombak perak. Seluruh perlengkapannya tampak mewah, hampir seperti dia takut orang lain tidak tahu bahwa dia berasal dari latar belakang kaya. Pelawak itu mengangkat palunya dan membunyikan bel. Ding, prajurit itu membuka matanya. Bang, dan dia sudah mati. Kecepatan Sang sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Pedang membelahnya tanpa masalah apapun. Sang masih tidak suka membunuh orang yang tidak melakukan apapun padanya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Demi kekuatannya sendiri, dia harus membunuh orang-orang ini. Tidak masalah apakah itu nyata atau tidak. Tidak masalah apakah mereka bersedia berada di sini atau tidak. Tidak masalah apakah mereka ingin bertarung atau tidak. Sang harus membunuh mereka. Jika tidak, dia akan menyesalinya selamanya. Dia membutuhkan persidangan ini. Dia membutuhkan imbalannya. Dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Sorakan kembali seperti roda. Tingkat 2, rata-rata prajurit panggung komandan awal. Dan rodanya berputar saat Sang menunggu korban berikutnya. Bab 347, kelas prajurit terkuat kedua. Bang, pedang Sang mengenai tombak lawannya. Pemuda di seberang Sang terlempar ke belakang dengan kekuatan yang besar, dan Sang menyerangnya dengan ledakan es. Dia menyiapkan serangan lainnya. Bang, serangan Sang diblokir lagi, tetapi pemuda itu terlempar ke tanah karena kekuatan serangan Sang yang luar biasa. Bang, ledakan petir muncul di antara Sang dan lawannya, tapi ledakan itu lenyap dengan cepat. Domain entropi. Pemuda itu membuka matanya lebar-lebar karena ketakutan dan keterkejutan. Sang sekali lagi menebas pemuda yang tergeletak di tanah. Pemuda itu mengangkat tombaknya untuk menghadang. Boom, lingkungan sekitar berubah menjadi kawah saat tubuh pemuda itu terkubur lebih dalam lagi ke dalam tanah. Tulang pemuda itu patah, dan dia tidak bisa mengangkat tombaknya lagi. Sang menyiapkan serangan lagi. Boom. Orang di bawah Sang dipotong menjadi dua bagian oleh pedang Sang. Sejak awal pertarungan, pemuda tersebut berada dalam kondisi yang tidak diuntungkan. Serangan Sang tak henti-hentinya. Sang dengan cepat menyerap sisa energi kehidupan dari mayat tersebut untuk pulih. Kemudian, sorakan kembali terdengar, dan Sang mempersiapkan dirinya untuk lawan berikutnya. Level 10, prajurit tahap komandan akhir yang lemah, suara itu mengumumkan. Kedua roda itu kembali, tetapi Sang bahkan tidak melihatnya. Beberapa detik kemudian, lawan baru Sang muncul. Itu adalah seorang pria parubaya yang tampak seperti seorang pejuang berpengalaman. Namun, hal itu tidak berarti banyak. Tidak ada prajurit yang tidak berpengalaman di tahap komandan akhir. Setiap pejuang di tahap ini adalah seorang jenius di tahap umum, tetapi karena semua orang jenius, tidak ada seorang pun yang jenius. Setelah bel berbunyi, Sang menyerang ke depan lagi dan mencapai lawannya. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan menyiapkan perisainya. Dia akan memblokir serangan Sang dengan perisainya dan melakukan serangan balik dengan pedangnya. Sang menyiapkan pedangnya. Bang! Namun, alih-alih menyerang dengan pedangnya, Sang malah menendang perisai itu secara diagonal. Mata prajurit itu melebar. Bukankah lawannya seharusnya berada di tahap komandan awal? Bagaimana tubuhnya begitu kuat? Perisai prajurit itu terlempar ke samping, membiarkannya terbuka. Bang! Beberapa lingkaran sihir memblokir serangan Sang. Sang menyiapkan serangan lain. Bang! Pedang Sang menembus tubuh lawannya, dan pertarungan pun usai. Sorakan kembali terdengar. Sang bahkan tidak melihat lawannya. Saat ini, dia telah berdamai dengan tindakannya. Jika dia bisa memilih, dia tidak akan membunuh orang-orang ini, tapi dia harus melakukannya. Dia membutuhkan kekuatan. Tidak ada gunanya memikirkan sesuatu yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Level 11, rata-rata prajurit panggung komandan akhir. Setelah beberapa detik, lawan Sang muncul. Itu adalah seorang wanita dengan rambut hijau panjang dan dua pedang melengkung. Ding, bel berbunyi, dan Sang maju lagi, meninggalkan jejak kabut sedingin es. Serangan Sang tidak mengganggu wanita itu, dan dia mengambil posisi bertarung. Wind mana berkumpul di sekelilingnya dan bilahnya. Bersinar, dia melakukan tebasan cepat, dan gelombang wind mana yang cepat dan tajam melesat ke arah Sang. Bang! Pedang menghalangi gelombang itu, menghancurkannya. Bersinar, bersinar, wanita itu melepaskan dua gelombang lagi, dan mana angin di sekitarnya meledak saat dia juga menyerang Sang. Bang! Sang menggunakan ledakan api untuk melompati ombak, namun wanita itu muncul di hadapannya pada saat itu. Tubuhnya berputar dengan wind mana yang tajam dalam jumlah yang mengerikan. Bang! Sang menggunakan ledakan es lagi untuk menghindar, tapi sepertinya wanita itu tahu kemana Sang akan pergi, dan sudut pandangnya berubah. Bersinar, bersinar, dua gelombang wind mana lainnya ditembakkan ke arah Sang. Siapa? Sang harus mengaktifkan domain entropinya untuk menghancurkan kedua gelombang tersebut. Bang! Kemudian, Sang menyerangnya dengan Fire Blast. Sang meraihnya dan melepaskan tebasan. Bang! Wanita itu melepaskan hembusan angin lagi dan melompat mundur, menghindari tebasan Sang. Namun pada saat itu, gelombang mana es keluar dari pedang Sang, yang melesat langsung ke arahnya. Boom! Sebagian besar tubuh wanita itu membeku, membuatnya sulit bergerak. Bang! Sang melepaskan Fire Blast lainnya, beberapa bagian tubuhnya berubah menjadi es saat dia mencapainya. Siapa? Domain entropi diaktifkan kembali,
mengubah mana angin yang terkumpul di sekitarnya menjadi mana netral. Matanya terbuka ketakutan. Bang! Pedang menebas ke bawah, dan lingkaran sihir pada armor wanita itu memblokir serangan itu. Boom! Namun, tubuhnya membentur tanah, menciptakan kawah. Bang! Sang melepaskan Ice Blast lainnya, sebagian darahnya meledak keluar. Dia menghubunginya dalam sekejap dan melepaskan serangan kuat. Bang! Lawan Sang mati, dan dia menyerap sisa energi kehidupan di dalam tubuhnya. Sorakan kembali terdengar, namun, Sang hanya bisa mengerutkan alisnya. Dia lebih kuat dari yang diharapkan, pikir Sang. Dia hanyalah seorang prajurit tahap komandan akhir pada umumnya, dan tubuhnya lebih lemah daripada milikku. Namun, kekuatan pertempurannya sebenarnya cukup mengesankan. Tentu saja, Sang tahu persis kenapa lawannya begitu kuat. Panggung komandan akhir, butuh waktu beberapa tahun bagi saya untuk mencapainya, dan saya sudah mengalami kemajuan dengan sangat cepat. Setiap prajurit tahap komandan akhir mungkin sudah berusia 60 tahun atau lebih. Mereka memiliki pengalaman tempur selama beberapa dekade. Mereka bukan lagi orang-orang yang menggunakan teknik-teknik pendahulunya, tetapi orang-orang yang menciptakan teknik-teknik yang sama yang digunakan orang lain. Para siswa Akademi Prajurit mempelajari teknik orang-orang ini. Saat ini, saya bertarung dengan orang-orang yang memiliki pengalaman jauh lebih banyak daripada saya dalam hal pertempuran. Satu-satunya alasan mengapa kekuatan pertempuranku bisa mengimbanginya adalah karena aku telah terlibat dalam begitu banyak pertempuran yang benar-benar berbahaya. 50 pertempuran biasa tidak bisa dibandingkan dengan satu pertempuran yang benar-benar berbahaya. Namun, mereka semua juga pernah terlibat dalam pertempuran berbahaya. Saya membutuhkan lebih banyak pengalaman dan lebih banyak pelatihan selama beberapa tahun ke depan. Saya harus tetap berada di garis depan panggung saya dalam hal kekuatan pertempuran. Rodanya kembali, tapi kali ini, Sang melihatnya. Level 12, prajurit tahap komandan akhir yang kuat, kata suara mekanis itu. Sang tidak bisa lagi menganggap enteng lawan berikutnya. Dia masih ingat pertarungannya dengan wakil komandan Wilbury, dan pertarungan ini akan memiliki level lawan yang sama, hanya saja lebih tinggi. Seorang prajurit panggung komandan akhir yang kuat lebih kuat daripada prajurit panggung komandan puncak pada umumnya. Ini berarti Sang akan bertarung melawan prajurit kelas 2 terkuat di dunia, tidak termasuk dekan. Sang tahu bahwa dia tidak punya peluang melawan prajurit panggung komandan puncak yang kuat. Dia masih terlalu muda dan tidak berpengalaman untuk menang melawan monster-monster ini. Namun, dia seharusnya berada pada level prajurit tahap komandan akhir yang kuat. Jika Sang berhasil memenangkan pertarungan ini, dia akan mendapat 12 poin, tetapi 12 poin ini sebenarnya berarti 14 poin. Bagaimanapun, dua level berikutnya seharusnya tidak menjadi masalah besar setelah itu. Pertarungan ini akan menentukan apakah dia akan mendapatkan 11 atau 14 poin dari kategori prajurit dalam uji coba. Roda pertama segera berhenti. Lapangan tempat ia berhenti kosong. Ini berarti Sang akan melawan seseorang tanpa afinitas. Mereka tidak akan bisa menggunakan serangan elemen apapun, tapi tubuh mereka akan lebih kuat. Tubuh mereka akan sama kuatnya dengan tubuh Sang. Tidak memiliki afinitas adalah hal yang jarang terjadi, dan Sang belum pernah bertarung dengan banyak orang seperti itu sebelumnya. Kemudian, roda kedua berhenti pada sebuah pedang panjang. Bersinar, Sang memandang lawannya, dan matanya melebar. Sekitar 100 meter jauhnya berdiri seorang lelaki tua dengan rambut panjang beruban. Dia mengenakan seragam perak, dan dia memegang pedang sepanjang hampir 1,5 meter di depannya dengan kedua tangannya. Mata dan ekspresinya yang tertutup berbicara tentang kedamaian, pengalaman, kebijaksanaan, dan kekuatan. Dia adalah salah satu pejuang paling kuat di dunia. Sang menelan ludah dan menjadi gugup. Pelawak itu mengangkat palunya sambil menyeringai gila. Ding, dan dia membunyikan bel. Lelaki tua itu membuka matanya dan dengan tenang menatap Sang. Kau sudah tumbuh begitu kuat, Sang, katanya tanpa terkejut. Jantung Sang berdebar kencang. Dia bisa saja membunuh manusia lain, tapi dia tidak ingin membunuh lawannya saat ini. Tolong beritahu saya bahwa kamu bukan orang yang asli, kata Sang. Orang tua itu memejamkan mata dan menunjukkan senyuman kecil. Aku senang mendengarnya, artinya kamu masih peduli pada kami. Tidak, aku bukan yang asli, katanya. Saya adalah salinan yang baru saja dibuat. Tidak masalah jika kamu membunuhku atau aku membunuhmu. Aku akan lenyap setelah pertarungan kita. Ketika Sang mendengar itu, dia menghela nafas lega. Kalau begitu, biarkan aku melihat sejauh mana kemajuanku, Guru Mervyn. Sang berkata sambil menyiapkan pedang. Orang tua itu juga menyiapkan pedangnya dan membuka matanya. Sang merasakan tekanan kuat terpancar dari lawannya. Tunjukkan padaku jalan yang telah kamu buat, kata Guru Mervyn sambil perlahan memasuki posisi bertarung. Bab 348, Guru Mervyn. Bang! Sang meledak ke depan dengan Ice Blast. Guru Mervyn hanya menggerakkan pedangnya dengan ringan. Sang mengayunkan pedangnya dengan satu tangan, menjaga tangan lainnya tetap siap untuk melawan apapun yang Guru Mervyn lemparkan padanya. Sang melepaskan serangannya. Denting. Mata Sang membelalak kaget. Guru Mervyn hanya menggerakkan pedangnya dengan ringan, dan seluruh kekuatan Sang terlempar ke samping. Dalam pandangan Sang, pedang Guru Mervyn tidak bergerak terlalu cepat, namun pada saat yang sama, rasanya seperti bergerak sangat cepat.
Rasanya seperti waktu berjalan berbeda bagi Guru Mervin. Sepertinya Guru Mervin baru saja menyikat dengan lembut beberapa batang gandum ke samping untuk dilewati. Itu mudah, bersih, dan mudah. Dan kemudian, pedang Guru Mervin bergerak ke arah dada Sang. Itu bergerak perlahan dan mudah. Sang dengan cepat mengarahkan tangannya ke depan untuk melepaskan ledakan api untuk mundur. Guru Mervin hanya tersenyum. Bang! Sang melepaskan fire blast-nya, tapi pikirannya hampir berhenti. Pedang Guru Mervin tiba-tiba bergerak membentuk lingkaran, dan semua mana api yang tersisa di tangan Sang mulai berputar dan menembak secara diagonal ke kanannya. Dan tidak ada kemunduran. Tubuh Sang tidak bergerak. Pedang Guru Mervin bergerak maju dengan damai. Dan memasuki dada Sang tanpa perlawanan apapun, menembus jantung Sang. Waktu seolah berhenti. Sang tidak dapat memahami apa yang baru saja dia saksikan. Kemudian, salah satu tangan Guru Mervin meninggalkan pedangnya dan menyentuh dada Sang. Bang! Sang terlempar saat Guru Mervin mencabut pedangnya dari dada Sang. Sang berguling beberapa kali di tanah, dan tubuh prajuritnya langsung menyembuhkan jantungnya. Setelah segera berdiri, Sang menatap Guru Mervin dengan kaget. Lalu, Sang tersenyum pahit. Dia sudah kalah. Jika Guru Mervin mau, dia bisa saja membelah Sang menjadi dua. Dia hanya perlu menggerakkan pedangnya. Namun, alih-alih membunuh Sang, dia malah membuangnya, mengetahui sepenuhnya bahwa Sang memiliki tubuh seorang pejuang. Sang masih hidup karena Guru Mervin tidak ingin membunuhnya. Saat ini, Sang menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ya, tubuhnya hampir setara dengan prajurit panggung Komandan Puncak, tapi dia masih terlalu muda dan tidak berpengalaman. Berapa lama waktu yang dimiliki Sang untuk melatih ilmu pedangnya? Sang sedang melatih tubuhnya, kendali mana, kendali afinitasnya, perapalan mantra dasar, dan ilmu pedangnya. Namun di saat yang sama, dia juga perlu berburu, mengumpulkan biji, dan bertarung. Ada banyak hal yang harus dilakukan Sang. Dia tidak punya waktu untuk melatih ilmu pedangnya. Namun, jika Sang hanya fokus pada ilmu pedangnya, dia tidak akan sekuat saat ini. Semua aspek kekuatan Sang yang berbeda ini berkontribusi besar terhadap kekuatan pertempurannya. Dia tidak bisa mengabaikan satu pun dari mereka, dan dia tidak melakukannya. Ilmu pedang Sang jelas luar biasa di antara para prajurit tahap komandan awal. Namun, dia seperti anak kecil di hadapan seseorang seperti Guru Mervin. Dia tidak punya waktu. Tidak ada kemahiran dalam seranganmu, Guru Mervin tiba-tiba berkata. Kamu baru saja menyerang. Apakah itu jalanmu? Sang memandang Guru Mervin dengan ragu. Pada saat itu, Sang mempertanyakan apakah metode bertarungnya benar. Kata-kata Guru Mervin ada benarnya. Sang hanya menggerakkan pedangnya ke depan untuk menyerang. Dari waktu ke waktu, dia juga memindahkannya ke samping untuk memblokir dan menangkisnya. Sang teringat kembali pada beberapa pejuang yang pernah dia lawan. Mereka telah memindahkan senjatanya dengan cara yang sangat halus dan cepat. Senjata mereka mencari celah terkecil di pertahanan lawan dan menyerang mereka. Namun, Sang tidak lupa melihat gambaran lengkapnya. Dia bertarung melawan orang-orang yang berusia puluhan tahun lebih tua dengan pengalaman yang jauh lebih banyak, dan dia masih berhasil menang. Dia jelas tidak lemah, tidak sedikit pun. Pada saat itu, Sang memikirkan pertarungannya dengan para monster dan penyihir. Dia terkejut saat mengetahui bahwa perasaan yang dia dapatkan sangat berbeda. Di hadapan para prajurit, Sang melihat kekurangannya, tetapi saat melawan penyihir dan binatang buas, Sang tidak merasa dirinya tidak mampu. Faktanya, Sang merasa gaya bertarungnya sempurna untuk melawan penyihir dan monster. Dan saat itulah dia menyadari sesuatu. Ya, inilah jalanku, kata Sang. Guru Mervin baru saja mengkritik serangan Sang dan bertanya kepada Sang apakah itu benar-benar jalannya. Namun, Sang telah berlipat ganda. Ya, begitulah cara dia bertarung, dan dia senang dengan itu. Guru Mervin hanya tersenyum. Mengapa kamu memilih jalan itu? Dia bertanya. Sang memandang Guru Mervin, dan senyuman muncul di wajahnya. Karena pejuang bukanlah musuhku, ujarnya. Jalanmu luar biasa kuatnya, dan aku merasa seperti anak kecil yang tidak berdaya di hadapanmu, kata Sang. Namun, jalanmu dioptimalkan untuk melawan prajurit lain. Kamu adalah salah satu pejuang paling kuat di dunia. Jika ada turnamen besar di mana semua pejuang berkumpul untuk bertarung, kamu bahkan mungkin masuk 10 besar. Tetapi bagaimana jika turnamen itu adalah perbandingan poin? Bagaimana jika setiap prajurit harus melawan penyihir dan binatang buas untuk mendapatkan poin? Apakah kamu masih masuk 10 besar? Sang bertanya. Senyum Guru Mervin tidak hilang. Ya, aku akan melakukannya, katanya. Alis Sang terangkat karena terkejut. Namun analisis Anda benar, kata Guru Mervin. Faktanya, kamu berhasil menemukan kelemahan dalam jalanku yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukannya. Saya selalu berlatih melawan prajurit lain, dan saya bahkan terus menekan stage saya dan senjata saya lemah untuk memberi musuh saya kesempatan untuk menang. Jangan anggap aku sombong ketika mengatakan bahwa aku mungkin adalah pejuang paling kuat ketika harus melawan pejuang lain di seluruh dunia. Jika Dekan berada di panggungku, aku akan percaya diri untuk mengalahkannya. Bahkan jika dia mempertahankan pengalamannya saat ini, kata Guru Mervin sambil tersenyum. Hal ini mengejutkan Sang dan matanya terbuka lebar karena terkejut. Kalau begitu, bukankah itu berarti? Guru Mervin mengangguk. Ya,
Sang. Saya mengkonsolidasikan jalur saya sekitar 30 tahun yang lalu. Jika aku mau, aku bisa mencapai tahap jalan sejati dengan memperkuat tubuhku. Bab 349, Jalan Benar. Mengatakan bahwa Sang terkejut adalah pernyataan yang meremehkan. Dia tahu bahwa Guru Mervin sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa dia sekuat ini. Guru Mervin benar-benar bisa mencapai tahap jalan sejati jika dia mau. Lalu, mengapa kamu menjadi prajurit tahap komandan akhir? Sang bertanya dengan kaget. Guru Mervin tertawa kecil. Bukankah kamu sudah mengetahui alasannya? Sang bingung sesaat, tapi kemudian dia sadar. Anda tidak ingin hanya melawan para pejuang, kata Sang. Benar, kata Guru Mervin sambil mengangguk. Ketika saya berusia 123 tahun, saya menemukan jalan saya. Saya menyadari tujuan saya, dan setelah pelatihan selama beberapa dekade, saya akhirnya membuka kemampuan untuk mengalahkan pejuang manapun yang levelnya sebanding dengan saya. Tujuan saya selalu menjadi pejuang yang paling kuat. Bagaimanapun, saya adalah seorang pejuang, dan sama seperti pejuang lainnya, saya ingin menjadi yang terbaik. Tetapi ketika saya mencapai tujuan saya menyadari sesuatu. Masih banyak lagi di dunia ini. Penyihir tinggi bisa terbang tanpa mantra. Saya ingin terbang. Zonebis bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Saya ingin melakukan apapun yang saya inginkan. Dan terlebih lagi, banyak raja di masa lalu menghilang tanpa jejak. Mereka tidak mati, tetapi menghilang begitu saja. Saya cukup yakin ada dunia yang lebih luas di luar abis, dan mereka mungkin pergi ke sana. Aku ingin pergi ke sana. Kemudian, Guru Mervin menghela nafas. Namun, saya telah mencapai tujuan saya. Saya adalah pejuang yang paling kuat. Namun, saya tidak bisa melakukan hal-hal lain ini. Mencapai tujuan saya terasa hampa setelah menyadari semua hal ini. Saat itulah saya menyadari bahwa saya memilih tujuan yang salah. Saya memilih jalan yang salah. Saya menemukan jalan saya, tetapi ini adalah jalan orang yang berbeda. Dengan kesadaran baru ini, saya bukan lagi orang yang memilih jalan itu. Saya membutuhkan jalan baru karena jalan lama saya tidak lagi berguna untuk tujuan baru saya. Dan selama 30 tahun terakhir, aku berkonsentrasi untuk meningkatkan kekuatan pertempuranku ketika harus melawan binatang buas dan penyihir. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya berhasil memperluas jalan saya. Aku tahu cara melawan binatang buas dengan sempurna. Aku mencapai jalan itu saat melawan kadal celah panggung komandan akhir. Kadal celah adalah salah satu monster tahap komandan akhir terlemah yang pernah ada, dan aku hampir mati dalam pertarunganku. Namun pada akhirnya, aku berhasil menang. Saya adalah satu-satunya prajurit panggung komandan di dunia yang bisa menang melawan binatang buas di level saya sendirian, bahkan jika itu adalah salah satu yang terlemah. Semakin banyak Sang mendengar, semakin besar rasa hormatnya. Membunuh binatang buas yang levelnya sama dengan dirinya sebagai seorang pejuang tanpa prosedur adalah hal yang tidak nyata. Ini seperti Sang melawan monster tahap komandan akhir yang lemah jika ada yang memasukkan prosedurnya. Secara teoritis dia bisa menang, tapi itu bukanlah hal yang pasti. Ini berarti bahwa Guru Mervin mungkin sama baiknya, jika tidak lebih baik, dalam hal melawan binatang buas daripada Sang. Senyum Guru Mervin melebar, dan selama 10 tahun terakhir, saya fokus pada penyihir. Saya belajar banyak dari Wakil Dekan Ranos. Dan ketika aku akhirnya bisa mengalahkan seorang penyihir di levelku, aku akan siap untuk tahap jalan sejati. Tetapi saya tidak tahu berapa lama hal ini akan terjadi. Itu mungkin terjadi besok, mungkin tidak akan pernah terjadi. Saya tidak tahu. Itulah alasanku untuk tetap berada di tahap komandan akhir, Guru Mervin menyelesaikan. Sang tidak menyangka Guru Mervin sehebat ini. Selama ini, Sang berasumsi bahwa Wakil Dekan Ranos adalah prajurit panggung komandan yang paling kuat, dengan Wakil Dekan Soran berada tepat di bawahnya bersama beberapa prajurit lainnya. Namun, ada monster tersembunyi. Sang selalu merasa bahwa Guru Mervin agak istimewa di antara para guru, namun dia tidak mengira bahwa dia telah memadatkan jalan sejati yang begitu kuat. Apakah kamu mengerti apa yang ingin aku ajarkan padamu? Guru Mervin bertanya. Sang mengangguk. Ya, jawabnya. Memadatkan jalan bukan berarti aku harus mencapai tahap jalan sejati. Jika saya merasa tujuan saya tidak mencukupi, saya harus melihat diri saya sendiri dan melihat apakah saya puas dengan kekuatan saya sendiri. Guru Mervin mengangguk sambil tersenyum. Apakah kamu ingin menjadi prajurit terkuat di dunia? Sang menggelengkan kepalanya. Tidak, saya ingin menjadi yang terkuat. Ada perbedaan besar antara kedua pernyataan ini. Prajurit terkuat di dunia adalah dekan. Tapi yang terkuat secara keseluruhan. Sang melirik si badut. Dekan dan dewa tidak bisa dibandingkan. Kau menempuh jalan yang lebih sulit daripada aku, Sang, kata Guru Mervin. Tujuanmu adalah menjadi yang terkuat, tidak peduli apa yang kamu lawan. Semoga itu menjadi pejuang, penyihir, binatang buas, kekejian. Guru Mervin melirik si badut. Atau dewa, pelawak itu hanya nyengir. Anda harus bekerja lebih keras daripada orang lain, dan Anda mungkin perlu menghabiskan lebih banyak waktu daripada orang lain. Jika Anda ingin membangun gedung tertinggi, Anda memerlukan fondasi terluas. Apakah kamu bersedia melakukan itu? Apakah kamu bersedia melihat prajurit muda dan penyihir menyalipmu dalam kekuatan total sementara kamu tetap berada di level yang sama?
Apakah Anda bersedia melihat dunia diubah oleh negara lain sementara Anda tetap berada pada tingkat kekuasaan yang tidak memiliki pilihan lain selain beradaptasi dengan perubahan yang diputuskan oleh negara lain? Guru Mervin bertanya. Sang menarik napas dalam-dalam. Semua orang ingin mengubah dunia, tapi tidak banyak yang punya kekuatan. Saat ini, Guru Mervin sedang menunjukkan masa depannya kepada Sang. Di masa depan, Sang mungkin telah menciptakan jalan sejati yang begitu kuat sehingga dia bisa melawan penyihir tingkat tinggi yang kuat tanpa harus berada di tahap jalan sejati. Namun, dunia masih dijalankan oleh para raja dan binatang zona. Raja Skythunder mungkin akan pergi atau mati dan digantikan oleh raja yang tidak terlalu menyukai prajurit. Sang mungkin terpaksa melarikan diri dan bersembunyi. Sang mungkin melihat dekan dan teman-temannya mati tepat di hadapannya sementara dia tidak punya pilihan lain selain lari, bersembunyi, dan berlatih. Dia bisa menjadi cukup kuat untuk melawan para raja jika dia maju, tapi kemudian, dia mungkin kehilangan tujuan sebenarnya. Ini berarti menempatkan tujuannya sendiri di atas kehidupan orang lain dan bahkan mungkin di atas kebahagiaannya sendiri. Sang akan berupaya mencapai tujuan yang paling jauh dan hampir tidak dapat dicapai. Dalam istilah bumi, dapat dikatakan bahwa Sang akan menolak untuk istirahat, mencari hobi, dan menjalin hubungan sampai dia mendapatkan $1 miliar. Apakah dia bersedia meninggalkan semua ini hanya untuk mencoba mencapai tujuannya? Apakah dia rela mengorbankan segalanya? Sang memandang Guru Mervin. Ya, aku bersedia, katanya, mata kanannya membara. Tidak ada yang lebih penting daripada tujuan saya. Tidak ada apa-apa. Guru Mervin hanya tersenyum pahit. Ini bukan yang saya ingin Anda pilih, katanya. Apa gunanya menjadi kuat ketika hidupmu kelabu dan kamu tidak punya tujuan hidup lain? Aku ingin memberimu pelajaran ini ketika kamu masih muda. Guru Mervin menghela nafas. Tapi rupanya aku gagal. Sang merasa sedikit bersalah karena telah mengecewakan Guru Mervin, namun dia tidak goyah. Pada saat itu, Guru Mervin menyiapkan pedangnya lagi. Namun, kamu sudah dewasa sekarang, katanya. Itu adalah pilihanmu. Itu adalah jalanmu. Dan meskipun saya tidak ingin Anda menempuh jalan itu, sebagai guru Anda, adalah tugas saya untuk membantu Anda mencapai tujuan Anda. Guru Mervin sedikit menggerakkan pedangnya. Biarkan aku menjadi orang pertama yang membantumu di jalan sejatimu. Kemudian, Sang juga menyiapkan pedangnya. Bab 350, Masa Depan yang Ditinggalkan. Sebuah pedang menusuk jantung Sang lagi. Dia tidak terkejut. Dia tidak bisa menghitung berapa kali hal itu telah terjadi. Dia tidak tahu sudah berapa lama mereka bertengkar. Dia hanya tahu bahwa itu sudah sangat lama. Mana asing di dalam dada Sang telah menghilang beberapa bulan yang lalu. Ya, mereka berdua telah bertengkar selama berbulan-bulan. Awalnya, Sang merasa gugup karena kehilangan kesempatan untuk menguatkan tubuhnya. Lagi pula, hanya perlu sedikit waktu baginya untuk memperkuat tubuhnya setelah berburu binatang lain. Namun, Guru Mervin dengan cepat meyakinkan Sang. Memperkuat tubuhmu adalah bagian termudah dari jalanmu. Itu hanya dihitung sebagai satu langkah. Kamu bisa memperkuat tubuhmu kapanpun kamu mau, tapi kamu tidak selalu punya seseorang yang siap mengajarimu. Saat ini, hanya ilmu pedangmu yang penting, tidak ada yang lain. Saat itulah Sang mengabaikan tubuhnya dan yang lainnya. Yang penting sekarang hanyalah belajar dari Guru Mervin. Mereka telah bertengkar begitu lama. Bersinar, hati Sang tertusuk lagi saat pedang Guru Mervin menirukan tanduk binatang. Guru Mervin luar biasa dalam meniru binatang. Setiap kali dia meniru binatang, Sang sepertinya bisa melihat gambarnya. Kali ini, guritanya sangat besar, tetapi tiba-tiba gurita itu tumbuh bertanduk. Sang telah bersiap untuk serangan jarak jauh, tentakel, dan bahkan paruhnya. Namun, klakson telah menangkapnya. Ini bukan pertama kalinya hal itu terjadi. Bagaimana aku bisa melawan sesuatu, yang kemudian tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain dalam sekejap? Sang bertanya. Guru Mervin hanya nyengir. Ini adalah jalan yang telah kamu pilih. Kamu harus menjadi lebih kuat dari segalanya sekaligus. Tetapi bagaimana mungkin? Sang bertanya sambil menghela nafas. Saya bisa beradaptasi dengan berbagai jenis serangan, tapi saya tidak bisa bersiap menghadapi semuanya sekaligus. Saya perlu melakukan beberapa gerakan pada waktu yang sama atau berada di beberapa tempat pada waktu yang sama. Aku tidak bisa menyerang ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan secara bersamaan tanpa menghilangkan kekuatanku. Hanya sedikit yang bisa saya lakukan, kata Sang. Senyum Guru Mervin melebar. Saya tidak tahu, katanya. Sang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa mencapai sesuatu yang mustahil seperti itu. Namun, ini adalah jalan yang Anda pilih, dan tugas Anda adalah menemukan solusinya. Aku di sini hanya untuk membantumu. Aku tidak bisa mengangkatmu, tapi aku bisa bertindak sebagai tembok yang bisa kau gunakan untuk melompat lebih jauh ke angkasa, Guru Mervin menjelaskan. Sang telah bertarung begitu lama hingga Sang Dewa pun pergi. Pelawak itu sendiri masih ada di sana, tapi sudah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Jelas sekali, Dewa tidak tertarik melihat Sang berlatih dengan lawan yang sama, tapi dia juga tahu bahwa ini adalah hal yang baik. Semakin kuat Sang, perjalanannya akan semakin menarik. Anda tidak mempunyai tanggung jawab saat ini, kata Guru Mervin. Dan sebagai salinannya, saya juga tidak bertanggung jawab. Kita punya banyak waktu di dunia.
Ini adalah kemewahan yang didambakan hampir setiap pejuang di dunia. Sang mengetahui semua itu, tapi itu tetap saja sulit. Sudah berapa lama mereka bertengkar? Tidak ada siang atau malam di dunia batinnya. Itu tidak berubah, dan Sang sudah lama kehilangan perasaannya seiring berjalannya waktu. Namun, Sang terus melawan Guru Mervin. Dia merasa tidak ada kemajuan. Dia selalu kalah dalam satu serangan. Dunia batin sepertinya tak ada habisnya. Waktu seakan tak ada habisnya. Dan kekuatan Guru Mervin sepertinya tidak ada habisnya. Waktu kehilangan semua makna, sepertinya Sang menghidupkan kembali momen yang sama berulang kali, namun semua momen itu sedikit berbeda. Sepertinya Sang sedang mencoba melakukan sesuatu yang mustahil. Semakin banyak dia belajar, semakin dia merasa tidak tahu apa-apa. Semakin banyak dia tahu, semakin sedikit dia tahu. Sebelum Guru Mervin muncul, Sang bisa saja menyatakan dengan yakin bagaimana dia akan melawan lawan yang berbeda dan bagaimana dia akan menang. Namun kini, hanya kekosongan yang muncul di benak Sang. Semua binatang buas, penyihir, dan pejuang menyatu dalam pikirannya. Tidak ada lagi yang masuk akal. Sepertinya segala sesuatu yang ada menjadi relatif. Tidak ada kepastian, yang ada hanyalah dugaan dan kemungkinan. Apakah Sang kuat? Mungkin, tapi dia tidak tahu. Berapa lama lagi, Sang hanya bergerak berdasarkan insting. Dia tidak yakin apa yang harus dia lakukan, tapi dia sedang melakukan sesuatu. Semakin dia bertarung, semakin dia merasa dirinya bukan lagi dirinya sendiri. Sang tidak mengucapkan sepatah kata pun selama ini. Dia hanya berjuang dan beradaptasi. Apa yang dia lakukan lagi? Benar, berkelahi. Kenapa dia berkelahi? Benar, untuk menjadi yang terkuat. Tapi apakah dia benar-benar mengalami kemajuan? Apakah dia? Apakah dia? Mungkin. Dia seharusnya mengalami kemajuan, bukan? Benar. Begitu banyak perkelahian. Kenapa dia bertengkar lagi? Waktu tidak ada habisnya. Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan, namun dengan waktu yang tak ada habisnya, hanya ada sedikit hal yang dapat dilakukan. Dia sedang bertarung, benar. Baiklah, itu sudah cukup. Sang tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dan mata kanannya terfokus. Rasanya seperti seseorang baru saja menuangkan seember air dingin padanya. Apa? Dia bertanya dengan bingung. Cukup, kata Guru Mervin sambil tertawa. Cukup, Sang bertanya, masih bingung. Ya, kita sudah cukup berjuang. Kita sudah selesai. Pelatihan sudah selesai, kata Guru Mervin. Saya pikir ini adalah momen yang bagus. Anda beradaptasi dengan sangat baik, dan pertumbuhan Anda luar biasa. Namun, jika Anda terus melawan saya khawatir Anda akan mulai beradaptasi hanya dengan saya. Anda harus melawan yang lain. Sang masih hampir tidak percaya bahwa pertempuran telah berakhir. Sudah berapa lama kita bertengkar? Sang bertanya. Guru Mervin hanya tertawa. Saya tidak punya ide. Sang hanya memandang Guru Mervin yang tertawa itu dengan heran. Yah, menurutku sudah waktunya aku pergi, kata Guru Mervin sambil menyiapkan pedangnya. Sang tahu apa yang akan dilakukan Guru Mervin, dan dia merasa tidak nyaman membiarkannya melakukan itu. Membunuh diri sendiri berbeda dengan membunuh orang lain. Tidak perlu, kata Sang. Aku bisa melakukannya untukmu. Guru Mervin hanya tersenyum sambil memandang Sang. Ini bukan tentang bisa, tapi harus, katanya. Bersinar. Dan kemudian, pedang Guru Mervin menembus kepalanya. Mayat Guru Mervin terjatuh dan badut itu hidup kembali. Butuh waktu cukup lama, katanya. Sang bahkan tidak menyadari perkataan dewa saat dia melihat mayat Guru Mervin yang perlahan menghilang. Dia tahu bahwa Guru Mervin di depannya hanyalah salinan, tetapi entah kenapa, emosi Sang meledak saat ini. Apakah dia berduka atas Guru Mervin? Tidak, Sang tahu yang asli masih hidup. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sang benar-benar berlutut. Dan air mata mengalir di pipinya. Itu belum tiba, tapi Sang tahu apa itu. Ini adalah masa depannya. Demi tujuannya sendiri, kemungkinan besar dia akan melihat orang-orang yang disayanginya mati. Dia bisa menghentikannya. Sang bisa saja membatalkan persidangannya. Tentu saja, dia tidak akan melakukan itu karena Guru Mervin hanyalah salinannya, tapi dia memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Namun demi tujuannya sendiri, dia rela mengorbankan orang lain. Kali ini, itu hanya salinan dari seseorang yang memiliki hubungan mendalam dengan Sang. Tapi lain kali, itu mungkin orang sungguhan. Ini adalah masa depan Sang. Inilah jalan yang telah dipilihnya. Dan pada saat ini, Sang menangisi masa depan lain yang telah dia tinggalkan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.